Bacaan pertama. Bacaan dari nubuat Daniel. Tatkala dikampakkan ke dalam tanur api, Azaria berdiri dan berdoa. Ia membuka mulut di tengah-tengah api, katanya, "Demi namamu ya Tuhan, janganlah kami kau tolak selamanya, dan janganlah kau batalkan perjanjianmu. Janganlah kau tarik kembali daripada kami belas kasih-Mu demi Abraham kekasih-Mu, demi Ishak hamba-Mu, dan demi Israel orang suci-Mu, yang kepadanya Engkau telah berjanji memperbanyak keturunan mereka, menjadi laksana bintang-bintang di langit dan seperti pasir di laut. Ya Tuhan, jumlah kami telah menjadi kecil di antara sekalian bangsa. Dan sekarang kami pun dianggap rendah di seluruh bumi oleh karena dosa kami. Dewasa ini pun tidak ada pemuka, nabi, atau penguasa. Tidak ada kurban bakaran, atau kurban sembelihan kurban sajian, atau kurban ukupan. Tidak pula tempat untuk mempersembahkan buah bungaran kepadamu dan mendapat belas kasihan. Tetapi semoga kami diterima baik, karena jiwa yang remuk ridam dan roh yang rendah. Seolah-olah kami datang membawa kurban domba dan lembu, serta ribuan anak domba tambun. Demikian hendaknya kurban kami di hadapan-Mu pada hari ini berkenan seluruhnya kepadamu. Sebab tidak dikecewakanlah mereka yang percaya kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu. Kini kami mengikuti Engkau dengan segenap jiwa dan dengan takwa kepadamu. Dan wajah-Mu kami cari. Janganlah kami permalukan, tetapi perlakukanlah kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Dan menurut besarnya belas kasih-Mu, lepaskanlah kami sesuai dengan perbuatan-Mu yang ajaib. Dan nyatakanlah kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, sabda Tuhan, sebab aku ini pengasih dan penyayang. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar,
ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algujo Albojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, Injil hari ini sangat sering didengar dan pasti hafal ayat 21-22 di atas. Tentang berapa kalikah kita mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita? Jawabannya adalah 70 kali 7 kali. Terserahlah mau hitung gimana. Sebab yang penting adalah kita mengampuni setiap kali orang lain berbuat salah pada diri kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita butuh proses penyangkalan diri yang terus-menerus hingga sampai suatu titik tertentu. Kita baru bisa mengampuni, dan itu pun masih labil. Sebab, jika orang itu masih menyakiti hati kita dengan berbuat yang lain lagi, maka kita akan bergumul kembali untuk mengampuni. Ini pengalaman nyata dari banyak orang yang belajar mengampuni orang lain. Sebab, kita ini manusia biasa yang tidak lepas dari perasaan disakiti. Oleh sebab itu, seberapa dalam iman seseorang akan menentukan seberapa lama dirinya bergumul, supaya dapat mengampuni orang lain. Yesus mengingatkan kita agar bersikap mengampuni orang lain. Sebab, diri kita juga diampuni oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, mari kita baca Matius pasal 18 ayat 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan jauh lebih banyak dibandingkan dosa atau kesalahan orang lain kepada kita. Dalam bacaan Injil, bisa kita baca mulai dari ayat 23 sampai ayat 35. Dan hendaknya kita pahami betul agar kita sadar akan kekurangan diri kita dan memutuskan mau mengampuni orang. Dengan kita mengampuni orang lain, maka Bapa di surga juga mengampuni kesalahan dan dosa kita. Bapak, Ibu terkasih, mari kita baca Matius pasal 18 ayat 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Bagi Anda yang bergelimang dosa, yang hidupnya menjauh dari Tuhan, dan yang menjalani hidup dengan melanggar perintah dan kehendak Tuhan, maka segeralah kembali kepada Bapa dan segera bertobat seraya mohon ampun. Mintalah agar Tuhan mengampuni Anda dan jalani hidup baru di dalam Tuhan, supaya Anda mengalami kasih-Nya dan hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Mari kita baca Mazmur pasal 25 ayat 4 dan 5 dan 7. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari.
Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, semoga sepanjang hidup di dunia ini, kita hidup di dalam kebenaran Tuhan, dan termasuk dalam hal mengampuni. Sudahkah aku mengampuni orang lain, dan sudahkah pikiranku tidak menyimpan kesalahan orang lain? Supaya hatiku bersih dari perasaan kesal, sakit hati, dan dari dendam. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh kepada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami yang bersama Dikau, dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe, like, dan comment. Tuhan Yesus memberkati.